Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holisatun Alifah, nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer ditandai dengan peran besar parlemen dan seringnya pergantian kabinet akibat lemahnya stabilitas politik. Selanjutnya, demokrasi terpimpin menempatkan kekuasaan lebih besar pada presiden, membatasi peran partai politik dan lembaga legislatif, sehingga pelaksanaan demokrasi tidak berjalan secara optimal sesuai prinsip demokrasi Pancasila, yaitu dan ciri-ciri masa Orde Lama. Yang pertama ada demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Yang kedua, kekuasaan presiden sangat kuat. Yang ketiga, politik tidak stabil. Dan yang keempat, ekonomi tidak stabil. Lalu, masa demokrasi parlementer. Indonesia memakai sistem parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Presiden hanya sebagai kepala negara. Banyak partai politik dan pemilu berjalan demokratis. Tetapi kabinet sering berganti sehingga pemerintahan tidak stabil. Masa ini berakhir dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ciri-ciri masa reformasi parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketiga, presiden hanya kepala negara. Yang keempat, banyak partai politik. Dan yang kelima, sering terjadi pergantian kabinet. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Dimulai setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan presiden sangat besar, peran partai dan DPR terbatas. Kebebasan pers dan hak politik rakyat dibatasi. Banyak penyimpangan demokrasi hingga berakhir setelah peristiwa G30 SPKI. Lalu, ciri-ciri masa reformasi terpimpin adalah: yang pertama, kekuasaan presiden sangat dominan. Yang kedua, peran partai politik terbatas. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh PKL. Yang keempat, kebebasan pers dan hak politik dibatasi. Yang kelima, peran militer semakin kuat. Selanjutnya, masa Orde Baru. Dipimpin Soeharto dengan tujuan stabilitas dan pembangunan. Pemilu rutin dilakukan, tetapi kebebasan politik dibatasi. Pemerintahan terpusat dan banyak terjadi KKN. Berakhir karena krisis ekonomi dan tuntutan reformasi. Ciri-ciri masa Orde Baru ialah: yang pertama, kekuasaan terpusat pada presiden. Yang kedua, stabilitas dan pembangunan diutamakan. Yang ketiga, pemilu rutin tapi kurang demokratis. Yang keempat, pembatasan kebebasan politik. Yang kelima, maraknya KKN. Selanjutnya, masa reformasi. Masa reformasi ialah dimulai setelah Soeharto mundur. Demokrasi lebih terbuka, pers bebas, banyak partai politik dan pemilu lebih jujur. Undang-Undang 1945 diamandemenkan dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ciri-ciri reformasi ialah: yang pertama, demokrasi lebih terbuka. Yang kedua, kebebasan pers dijamin. Yang ketiga, banyak partai politik. Yang keempat, pemilu jujur dan adil. Yang kelima, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kesimpulannya ialah, kesimpulan dari semua periode demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap. Pada awal kemerdekaan, demokrasi belum berjalan stabil karena perbedaan kepentingan politik. Kemudian demokrasi menyimpang dengan kekuasaan yang terpusat pada presiden dan pembatasan hak rakyat. Pada masa Orde Baru, stabilitas dan pembangunan diutamakan, tetapi kebebasan politik masih dibatasi. Memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi rakyat, kebebasan pers, serta pemilu yang lebih jujur dan adil. Meskipun masih memerlukan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.